Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Ririn Kusmiati SPD, CGP 9 dari SDN Saujajar 1, Kota Malang. Kali ini kita akan mempelajari tentang modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Kita awali dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Pembelajaran diferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran diferensiasi dapat diartikan pembelajaran yang mendukung seluruh kebutuhan murid. Bagaimana cara agar pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan memiliki dan memahami tujuan pembelajaran yang jelas, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Dalam hal merespon kebutuhan belajar murid, maka perlu melihat tiga aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Apakah yang dimaksud dengan kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimanakah dengan minat murid? Apakah maksudnya minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sendiri adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu, makna dari profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana murid belajar dengan baik. Sebagai guru perlu memahami profil belajar murid ini untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik, serta kecerdasan majemuk merupakan faktor-faktor yang terkait dengan profil belajar murid. Lalu bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Caranya ada beberapa hal. Di antaranya yaitu identifikasi pengetahuan awal, berkoordinasi dengan guru kelas sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, melakukan review dan refleksi terhadap pengajaran sendiri, mengamati murid ketika mereka menyelesaikan tugas. Sedangkan strategi pembelajaran diferensiasi ada tiga, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten sendiri, guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Diferensiasi proses, bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Lalu, diferensiasi produk berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Nah, keterkaitan antar materi dari 1.1 sampai ke 2.1 yaitu semuanya mulai dari 1.1 filosofi KHD, 1.2 peran dan nilai guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, dan 2.1 kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi, semua berpusat pada murid. Nah, tentu saja ini semua bertujuan menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi 1.1 dengan 2.1, di mana pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai
keselamatan, dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat mewujudkan tujuan pendidikan tersebut sesuai dengan kodrat anak dengan identifikasi kebutuhan belajar murid melalui strategi pembelajaran diferensiasi, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk keterkaitan antar materi, 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Dalam mewujudkan pendidikan yang menuntun murid, maka guru memiliki salah satu peran yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Jika terwujud pembelajaran berpusat pada murid, maka nilai guru yang lain akan terwujud, seperti reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Nah, di pembelajaran diferensiasi, sesuai dengan tujuan pembelajaran diferensiasi ini yang memenuhi semua kebutuhan murid tentunya, maka peran dan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid sangatlah berhubungan. 1.3 Visi guru penggerak. Penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid ini butuh acuan dalam menjalankan nilai dan perannya yang tertuang dalam sebuah visi guru penggerak. Pembuatan visi guru penggerak ini bisa dilakukan dengan pendekatan IA, inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Nah, di 2.1 pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpusat pada murid. 1.4 Budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi dan perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di 2.1 pembelajaran diferensiasi, dalam pembelajaran diferensiasi ini dibutuhkan penerapan konsep-konsep budaya positif. Salah satunya yaitu pembuatan keyakinan kelas agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan dalam kelas. Demikian presentasi dari saya, koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.